Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 9 Agustus. Mari kita Bapak Ibu, kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari supaya iman kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, sebelumnya saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong menuntun kami sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tema kita pagi hari ini Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat. Saya bacakan dari kitab Roma pasal yang ke-9 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari segumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, atau suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pagi hari ini, Rasul Paulus mengumpamakan bahwa Tuhan sebagai tukang periuk dan manusia diumpamakan seperti tanah liat yang akan dibentuk. Tukang periuk mempunyai hak untuk mengelola segumpal tanah liat. Apakah itu untuk suatu benda yang mulia, atau untuk suatu benda yang kurang mulia, atau apapun yang hendak diperbuatnya dengan tanah liat itu? Tanah liat itu tidak boleh protes. Tanah liat itu tidak boleh mengatakan bahwa tukang periuk tidak adil. Inilah gambaran daripada orang Israel ketika bangsa ini dipilih oleh Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang keempat, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan oleh anugerahnya. Ayat yang ke-16 mengatakan, jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurnian hati Allah. Jadi bangsa ini menerima anugerah Allah itu bukan karena mereka telah mengusahakannya, mereka bertekun, bukan karena itu, atau karena bangsa ini memohon dengan sangat kepada Allah, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali menerima kebaikan dari Allah, manusia tidak boleh menganggap itu adalah karena ia telah memohon dengan sangat, atau karena telah mengusahakannya dengan tekun, melainkan hanya karena kasih karunia Allah serta belas kasihan yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Itu menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang berdaulat. Dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk melakukan apapun atas ciptaannya manusia. Ketika orang Israel menerima kemuliaan dari Allah, umat pilihan Allah, bukan berarti karena usaha, melainkan karena kasih Allah, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Itulah yang menjadi tujuan Allah. Dan supaya bangsa ini, bangsa Israel ini boleh menjadi teladan kepada bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain pun boleh memuliakan Tuhan, supaya bangsa lain pun beribadah kepada Tuhan. Namun saudara, yang kita lihat, bangsa Israel ini menolak anugerah Allah, maka Allah beralih kepada bangsa-bangsa lain. Maka kita beroleh kemurahan Tuhan. Ketika Allah juga beralih kepada bangsa-bangsa lain, itu juga adalah kedaulatan Allah. Jadi saudara, bangsa Israel tidak boleh protes.
Makanya saudara, Allah telah memilih kita. Itu juga berdasarkan kedaulatan serta kemurahannya. Kita tidak patut mempertanyakan kebijaksanaan Allah tersebut. Tetapi saudara, yang perlu kita lakukan adalah bersyukur dan memuliakan Dia atas karunia-Nya. Kita bersyukur dan memuliakan Allah yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Dan itu bukan karena ketekunan kita, bukan karena kita memohon dengan sangat kepada Allah, tetapi diberikan dengan cuma-cuma, saudara. Diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Maka itu saudara, marilah kita bersyukur. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, kita punya tanggung jawab juga, saudara, supaya orang-orang di sekeliling kita menerima anugerah keselamatan. Ada satu tanggung jawab. Tetapi kita melihat, saudara, ketika bangsa Israel ini tidak mau menerima tanggung jawab itu. Dan bahkan mereka menolak anugerah Tuhan, menolak untuk percaya kepada Tuhan, menolak untuk tunduk kepada Tuhan. Di sini pun saudara, kita melihat di ayat yang ke-22, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Allah masih menunjukkan kesabaran yang besar, masih menunggu kita. Jadi saudaraku, Allah masih dengan sabar menunggu kita, menunggu orang-orang yang belum bertobat, supaya mereka bertobat, supaya mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Allah juga menantikan kita supaya orang-orang semua kita boleh bertobat. Semua manusia bertobat. Dan kita yang sudah menerima Kristus, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita punya tanggung jawab kepada orang-orang sekeliling kita, supaya mereka mendapatkan anugerah keselamatan itu. Nah, inilah saudaraku yang menjadi rencana Allah. Maka itu saudara, bangsa Israel ditinggalkan oleh Tuhan. Bangsa Tuhan beralih kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita pun boleh menerima anugerah itu. Nah, ini saudaraku kesukaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu saudara, Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada kita, supaya lewat hidup kita ini, dunia boleh mendengarkan kabar baik, dunia boleh menerima Yesus, dunia boleh menerima Allah yang hidup, dunia boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bersyukur saudara atas anugerah Tuhan, atas kedaulatan Tuhan yang boleh kita nikmati. Kita boleh diberikan dengan cuma-cuma. Dan inilah yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kedaulatan Allah yang telah memilih kami menjadi umat Tuhan. Dan kiranya kami boleh bersyukur atas semua itu. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh menjadi teladan, menjadi terbeban buat orang-orang di sekeliling kami yang belum menerima keselamatan itu. Dan Tuhanlah memperlengkapi setiap kami untuk menjadi saksi Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.